Oke, apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan penyebab IC fuel pump untuk motor Yamaha, khususnya Yamaha injeksi, yang IC fuel pumpnya itu cepat rusak. Dan kita nanti akan bahas gejalanya dan penyebab-penyebab IC fuel pump itu cepat rusak. Dan oke, kita bahas satu persatu. Oke, jadi ada beberapa penyebab IC fuel pump yang cepat jebol. Seperti ini, cepat jebol, cepat konslet, cepat putus. Pokoknya biasanya kalau motor Yamaha itu sudah IC fuel pumpnya mati, pas dipasang baru pun baru aja hidup, udah mati lagi, udah jebol lagi. Itu banyak kejadian. Nah, ini penyakitnya awalnya itu dia pempesnya kotor. Yang pertama ini pempes kotor. Kalau pempesnya sudah kotor, otomatis ke rotak ini nih. Ini yang seperti bate, pompa bensin ataupun rotaknya dia nantinya ujungnya mampet. Kalau rotaknya sudah mampet, rotaknya tidak berputar, nantinya dia konslet. Rotaknya konslet, baru dipasang IC fuel pump yang baru misalkan. Udah jebol lagi, itu banyak kejadian. Jadi kalau misalkan rotak konslet, suaranya pun dia berubah lah suaranya. Asalnya suaranya keras, jadi suaranya mendet kalau dikontakan itu. Kalau dinyalakan kunci kontak, dia suaranya mendet. Berarti rotaknya itu sudah konslet ataupun sudah mau macet. Kalau rotak macet, konslet, IC fuel pump jebol, diganti baru IC fuel pump jebol lagi. Nah, jadi intinya kalau semisalkan IC fuel pump jebol, diganti dengan rotaknya juga yang baru. Dan jangan lupa ini untuk pempes ataupun saringan bensinnya juga diganti juga nantinya agar kedepannya lebih awet. Itu penyebab utama. Nah, kalau semisalkan ada juga yang rotaknya itu nggak konslet, tapi IC fuel pumpnya itu cepet jebol terus. Nah, mungkin ada sebagian motor yang awalnya itu cangklong businya rusak, lalu diganti cangklong busi yang KW. Nah, mungkin untuk penggantian cangklong busi yang KW pun sama. Nanti kita lihat sebelah sana. Di sebelah sana nanti kita lihat untuk cangklong businya kita bedakan mana cangklong busi yang KW dan mana yang ori. Jadi motor Yamaha ini banyak banget yang IC fuel pumpnya itu jebol. Nantinya sayang lah kalau misalkan beli baru aja dipasang, dihidupkan, langsung jebol lagi, nggak ada hasilnya. Oke, kita lihat di sebelah sana nanti. Nah, ini di bagian blok mesin bagian kanan tempat busi, ini agak sulit nih lihat businya. Pokoknya ini yang sudah saya cabut cangklong businya di sini nih. Ini ada kabel busi di dalam dan ini ada cangklong busi. Nah, kalau misalkan awalnya itu cangklong businya itu rusak, lalu diganti dengan cangklong busi yang KW. Nah, itu juga nanti kalau untuk motor injeksi Yamaha itu ngehantem ke IC fuel pump. Baru aja IC fuel pumpnya diganti, udah rusak lagi. Nah, itu penyebab kedua yang menyebabkan IC fuel pump rusak. IC fuel pump rusak, jebol. Baru aja hidup beberapa menit udah jebol lagi. Ini penyebabnya kalau misalkan cangklong businya sudah diganti yang KW. Nanti kita lihat di sana, kita ukur mana cangklong busi yang KW perbedaannya dan mana yang ori. Karena yang ori itu dia cangklong businya mempunyai nilai resistansi ataupun mempunyai nilai tahanan. Jadi untuk motor injeksi ini cangklong businya harus pakai yang ori, harus yang mempunyai nilai resistansi ataupun yang mempunyai tahanan. Agar nantinya induksi dari coil itu induksinya nggak ngebalik ngehantem ke IC fuel pump. Oke, kita cek ini cangklongnya di sana, nanti ini cangklongnya ori atau tidak. Nanti kita jelaskan cara pengecekannya. Nih, ini cangklong businya kalau yang ori seperti ini misalkan. Kita cek nih. Ini skalanya di 20 kilo tesnya. Nah, kalau dites di sini ada 5 kilo dia. Resistansinya ada 5 kilo. Bentar. Ya, seperti ini. 5,08. Ataupun pokoknya 5 kilo lah di sini. Ini angka 5 titik 0, di belakangnya nggak apa-apa dihilangkan. Ini nilai resistansinya 5 kilo untuk motor Yamaha. Kalau cangklong businya ya pakainya los, misalkan kalau los gini nih dites. Nah, kalau los misalkan 0 di sininya 0, berarti itu los cangklong businya. Kalau cangklong busi los, nah itu ujungnya IC fuel pumpnya cepat kantem. Jadi kalau misalkan motor Yamaha itu cangklong businya itu harus yang mempunyai nilai resistansi seperti ini. Jadi jangan sampai kalau misalkan udah ganti IC fuel pump mati lagi. Nah, harus gini lah kalau dicek cangklong busi. Nah, mungkin pernah kejadian juga yang saya alami bahwa
kalau misalkan aki motor untuk Yamaha injeksi itu konslet atau akinya itu tegangannya itu di bawah 10. Nah, itu juga sama ya, ke IC fuel pumpnya itu cepat meledak. Soalnya pernah waktu itu ganti IC fuel pump meledak lagi, ganti IC fuel pump meledak lagi. Ternyata dari tegangan akinya itu dia drop tegangan akinya. Kalau tegangan akinya drop semisalkan di bawah 10, nah kadang aki konslet ngahantem ke IC fuel pump. IC fuel pump karena aki itu bertugas untuk penyaring ya, penyaring arus listrik dari kiprok. Jadi dari kiprok kalau nggak kesaring melalui aki, langsung ngahantem ke IC fuel pump, meledak juga IC fuel pumpnya. Pokoknya sayang lah, nyampe-nyampe bisa habis sampai dengan 2 atau 3 IC fuel pump, mati lagi setelah diganti. Nah, harus diperhatikan juga kalau aki tegangannya minimal 12 volt. Ini juga sangat penting, banyak kejadian. Oke, jadi untuk tips dan triknya itu yang seperti tadi, dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.